Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini kita membahas tentang custom union dan integrasi ekonomi. Terima kasih yang sudah mensubscribe Elita LTV. Karena berkat subscribe-nya, maka channel ini dapat berkembang dari pertemuan satu ke pertemuan berikutnya. Mari kita sama-sama membahas custom union dan integrasi ekonomi. Definisi custom union. Definisi itu artinya pengertian. Apa itu custom union? Mari kita lihat. Custom union atau serikat pabean adalah perjanjian antara dua atau lebih negara tetangga untuk menghilangkan hambatan perdagangan, mengurangi atau menghapuskan bea cukai dan menghilangkan kuota. Custom union adalah kesepakatan beberapa negara untuk melakukan perdagangan tanpa tarif atau tanpa hambatan lain atau non-tarif, atau kesepakatan untuk menggunakan kebijaksanaan tertentu dalam transaksi dagang sesama anggota union. Contoh, European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang lebih dikenal dengan MEE atau AEC yang didirikan tahun 1957 oleh Jerman Barat, Perancis, Italia, Belgia, Nederland, dan Luxembourg. Benelux yang mana terdiri dari Belanda, Belgia, dan Luxembourg, Short-Term Common Market atau Mercosur, Southern Africa Custom Union atau SACU, Switzerland, Liechtenstein atau CVVA, dan West African Economic and Monetary Union atau WEAMU. Pada hakikatnya, custom union mengandung unsur perdagangan bebas serta unsur proteksi yang lebih besar dan secara tegas menyatakan tidak dipastikan bahwa pembentukan custom union akan meningkatkan kesejahteraan atau welfare suatu negara menurut Jacob Wiener. Custom union juga menimbulkan dua efek yang saling berlawanan, yaitu satu, custom union cenderung meningkatkan perdagangan dan persaingan di antara negara-negara anggota sehingga mengarah ke perdagangan bebas. Dua, custom union cenderung lebih protektif terhadap negara, bukan anggota. Karakteristik custom union satu itu mirip dengan perjanjian atau area perdagangan bebas ya. Tetapi semua negara anggota custom union memiliki kebijakan serupa tentang perdagangan dengan negara-negara bukan anggota. Dua, hambatan ekspor dan impor antara negara anggota itu dihapus. Kemudian tiga, karakteristiknya adalah mengadopsi seperangkat batasan dan tarif eksternal bersama untuk perdagangan dengan non-anggota. Berikut keempat, pengenaan bea tunggal bagi non-anggota jika barang-barang melintasi perbatasan, namun jika telah berada dalam custom union dapat berdagang secara bebas tanpa tarif tambahan. 5. Serikat pabean adalah kerjasama yang lebih kuat daripada kebijakan perdagangan yang bersama. Kerjasama ini bisa menjadi tahap awal menuju penyatuan ekonomi yang lengkap dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perdagangan, dan kebijakan ekonomi bersama lainnya. Tujuan custom union adalah satu, untuk memudahkan negara-negara anggota untuk berdagang secara bebas satu sama lain. Dua, mengurangi beban administrasi dan keuangan yang ditanggung bisnis di negara anggota. Tiga, custom union dapat menghasilkan penciptaan perdagangan dan pengalihan yang membantu dengan integrasi ekonomi. 4. Membantu ekonomi kecil memanfaatkan industri
yang mungkin tidak dapat diakses hanya dengan perdagangan domestik. 5. Dapat mencapai skala ekonomi eksternal yang besar di dalam serikat pekerja dari transportasi dan infrastruktur. Atau dampak dari custom union terhadap perdagangan, kita lihat ya bahwa satu, keuntungannya bersifat statis, yaitu keuntungan yang terjadi akibat turunnya perdagangan dalam mengelola transaksi tersebut, seperti penghematan biaya administrasi karena tidak ada lagi pegawai bea cukai, tidak ada lagi patroli di perbatasan dan sebagainya. Dua, keuntungan dinamis terjadi akibat adanya trade creation. Meskipun ada trade diversion yang memberi kerugian dalam perdagangan, akan tetapi adanya trade creation telah membuka cakrawala baru dalam mekanisme perdagangan internasional, berupa naiknya persaingan, spesialisasi faktor produksi tenaga kerja, teknologi baru, skala ekonomi yang meningkat, dan rangsangan investasi. Naiknya persaingan sebelum ada custom union, produsen terlebih-lebih yang punya pasar monopoli dan oligopolistik tumbuh cukup baik meski dihadapkan pada hambatan perdagangan. Akan tetapi setelah custom union terbentuk, hambatan atau larangan dagangan telah dihapus, produksi telah bebas keluar masuk negara anggota, produksi yang tadinya monopoli kini menghadapi banyak saingan dan harga pun tertekan turun. Spesialisasi faktor produksi tenaga kerja. Kita lihat persaingan telah memaksa produsen untuk menggunakan faktor produksi seefektif mungkin. Sehingga dibutuhkan pengetahuan khusus yang lebih terfokus kepada faktor produksi. Pada saat munculnya teknologi baru, itu timbulnya persaingan juga telah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan pengusaha. Hasil dari kegiatan ini adalah penggunaan teknologi baru dan modern yang akan menurunkan biaya produksi. Misalnya, dalam industri otomotif telah ditemukan alat-alat yang dapat membuat pemakaian bahan bakar. Rangsangan investasi skala produksi yang meningkat cenderung akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Keuntungan akan semakin digandrungi dan ini akan merangsang pengusaha untuk melakukan investasi yang besar-besaran. Skala ekonomi yang meningkat, ya kita lihat di sini, turunnya biaya produksi baik karena persaingan, spesialisasi, maupun karena penemuan baru akan menurunkan harga produksi. Hal ini akan mendorong konsumen membeli lebih banyak dan mendorong produsen menghasilkan lebih banyak dan skala produksi pun akan naik. Untuk dapat bertahan, perusahaan kecil itu terpaksa menggabungkan perusahaannya dalam bentuk merger. Custom union benefit itu menghadapi persaingan dari ekonomi lain. Pasar domestik akan lebih cenderung untuk meningkatkan efisiensi. Custom union membantu mendorong pertumbuhan dan menyatukan ekonomi dengan kebijakan perdagangan liberal. Benefit yang diperoleh dari pembentukan kerjasama custom union diantaranya adalah satu, meningkatkan arus perdagangan dan integrasi ekonomi. Dua, penciptaan dan pengalihan perdagangan. Tiga, mengurangi defleksi atau pembelokan perdagangan. Peningkatan arus perdagangan kita lihat ya masing-masing. Custom union mengarah pada integrasi ekonomi.
dan kerjasama politik yang lebih baik antara negara-negara. Berikut, mengarah pada penciptaan pasar bersama, kesatuan moneter, dan serikat fiskal. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan perdagangan antar negara anggota. Ini membantu meningkatkan alokasi sumber daya yang langka, yang memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dan meningkatkan investasi asing langsung. Penciptaan dan pengalihan perdagangan, kita lihat satu, efektivitas custom union itu diukur dalam hal penciptaan perdagangan dan perluasan perdagangan. Kemudian yang kedua, penciptaan perdagangan terjadi ketika anggota union yang lebih efisien menjual kepada anggota yang kurang efisien, yang mengarah ke alokasi sumber daya yang lebih baik. Yang ketiga, pengalihan perdagangan terjadi ketika negara-negara non-anggota yang efisien menjual lebih sedikit barang ke negara-negara anggota karena ada tarif eksternal. Ini memberi negara-negara yang kurang efisien dalam serikat pekerja untuk memanfaatkan posisi mereka dan menjual lebih banyak barang di dalam serikat. Yang keempat, jika keuntungan dari penciptaan perdagangan melebihi kerugian dari pengalihan perdagangan, itu mengarah kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi di antara negara anggota. Pada saat mengurangi pembelokan perdagangan, hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah satu, custom union memecahkan masalah pembelokan perdagangan. Inilah salah satu alasan perjanjian semacam itu lebih disukai daripada perjanjian perdagangan bebas. Dua, pembelokan terjadi ketika negara non-anggota menjual barang-barang mereka ke negara anggota. Perjanjian perdagangannya bebas dengan tarif rendah. Yang ketiga, barang kemudian dijual kembali ke negara anggota. Perdagangan bebas yang menerapkan tarif tinggi yang menyebabkan distorsi perdagangan. Yang keempat, kehadiran tarif eksternal umum dalam serikat pabean membantu menghindari masalah yang timbul dari perbedaan tarif tersebut. Custom union, kita lihat apa kelemahannya. Meski memiliki sejumlah keuntungan, namun ada juga sisi negatif dari pembentukan custom union. Di antaranya, satu, tergerusnya kedaulatan ekonomi. Dua, permasalahan distribusi pendapatan tarif. Tiga, pengaturan tingkat tarif yang seringkali kompleks. Tergerusnya kedaulatan ekonomi itu ada beberapa. Satu, anggota serikat pabean diharuskan untuk bernegosiasi dengan negara dan organisasi non-anggota seperti WTO. Negosiasi diperlukan untuk mempertahankan eksistensi custom union. Dua, indikasi bahwa masing-masing negara anggota tidak bebas untuk menegosiasikan kesepakatan mereka sendiri. Tiga, tidak dapat melindungi industri strategis domestik melalui tarif atau hambatan pelindung lainnya karena kebijakan perdagangan liberal. Empat, tidak dapat liberalisasi perdagangannya di luar custom union karena adanya tarif eksternal yang sama. Distribusi pendapatan tarif. Di beberapa negara dalam custom union tidak menerima bagian yang adil dari pendapatan tarif. Kompleksitas pengaturan tingkat tarif itu kita lihat ada satu, masalah umum yang dihadapi oleh custom union adalah kompleksitas pengaturan tingkat tarif yang berlaku.
proses yang sangat mahal dan memakan waktu. 2. Negara-negara anggota Custom Union sulit untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa tertentu karena negara lain dalam Custom Union memproduksinya dengan lebih efisien. Integrasi ekonomi mengacu pada kebijakan perdagangan diskriminatif, menurunkan ataupun melakukan penghapusan terhadap hambatan-hambatan, namun hanya pada negara-negara di dalam anggotanya saja. Ya, integrasi ekonomi merupakan pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan seperti diskriminasi atau penyatuan politik, dalam hal ini kebijakan yang terjadi antara dua atau lebih perekonomian negara. Manfaat integrasi itu satu, produk-produk semakin efisien yang memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga produk yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif. Dua, produksi meningkat akibat meningkatnya volume perdagangan. Tiga, posisi tawar di forum internasional membaik sehingga memungkinkan meningkatnya volume perdagangan. Empat, efisiensi produk semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan kompetisi. 5. Kualitas produk dan faktor produksi semakin meningkat yang disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi. 6. Mobilitas modal dan tenaga kerja bebas keluar masuk sesama negara di dalam anggotanya. 7. Melakukan adanya koordinasi antar sesama negara anggota dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Gerard M. Meter mengasumsikan bahwa integrasi ekonomi dalam kawasan akan menghasilkan 3 manfaat pokok, yaitu 1. Menstimulir eksistensi dan ekspansi industri manufaktur dengan basis yang regional. 2. Meningkatkan manfaat perdagangan yang dapat diartikan pula sebagai perbaikan dasar tukar atau terms of trade pada kelompok tersebut. 3. Menimbulkan persaingan yang semakin intensif sehingga memungkinkan untuk menaikkan tingkat efisiensinya. Tahapan integrasi ekonomi 1, preferensi trading area atau PTVA, blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkannya sama sekali. 2. Free Trade Area atau VTA, suatu kawasan di mana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota. 3. Custom Union atau CU merupakan VTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota. 4. Common Market atau CM merupakan CU yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi seperti barang, jasa, aliran modal. Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi yang diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien. 5. Economic Union merupakan suatu CM yang dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan termasuk kebijakan struktural. 6. Total Economic Integration, penyatuan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota. Secara teoritis, tahapan integrasi bahasa menunjukkan bahwa semakin tinggi tahapan integrasi ekonomi, semakin kompleks persyaratan kebijakan yang diperlukan. Metode pengukuran integrasi ekonomi 1, pendekatan memfokuskan kepada harga. Berlaku hukum satu harga atau law
of one price atau LOP yang memungkinkan mengukur kemampuan dari integrasi dengan cara menghapuskan perbedaan harga komoditas dengan modal atau aset di wilayah yang berbeda pada pasar persaingan sempurna. 2. Pendekatan yang memfokuskan kepada kuantitas. Metode ini menggunakan total perdagangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sebagai indikator keterbukaan sesuai GDP yang berlaku. Kekurangan dari metode integrasi ekonomi yaitu satu, tidak memperhitungkan adanya perbedaan ukuran ekonomi. Daerah yang luas tentunya akan memiliki peran sektor ekonomi yang lebih besar terhadap GDP dibanding daerah yang wilayahnya kecil. 2. Keterbukaan yang terjadi dalam koneksi perdagangan antar wilayah atau negara bukanlah menjadi unsur pokok yang dipertimbangkan dalam metode integrasi. Integrasi ekonomi pastinya mempunyai dampak. Satu, ada kreasi dagang atau trade creation. Ya. Trade creation ini terbagi menjadi terjadi apabila beberapa jenis produksi negara bukan anggota digantikan oleh barang negara anggota yang harganya lebih murah, atau B, terjadi apabila sebagian produk domestik di suatu negara menjadi anggota Perserikatan Pabean atau dari negara luar yang bukan anggota digantikan oleh impor yang harganya lebih murah, artinya produksinya lebih efisien dari negara anggota lainnya. Kita lihat yang kedua adalah trade diversion. Ya, trade diversion itu ada beberapa, yaitu diantaranya terjadi apabila impor barang berbiaya rendah dari luar custom union digantikan oleh impor barang berbiaya tinggi dari negara-negara anggota. B. Trade diversion menurunkan kesejahteraan masyarakat karena pergantian barang dari produksi yang lebih efisien ke produksi kurang efisien. Dengan demikian, trade diversion memperburuk alokasi sumber-sumber secara internasional. Terima kasih sudah menyimak materi dalam pertemuan ini. Dan terima kasih juga atas dukungan subscribe-nya kepada Elita LTV yang mendukung channel ini menjadi berkembang ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.